Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan kuliah e-commerce pada pagi hari ini. Untuk kali ini Bapak akan mengupas sedikit tentang penggunaan kupon atau voucher ya. Di dalam toko online kita itu disediakan fasilitas untuk mengatur ataupun untuk menyertakan kupon ataupun voucher, sehingga ini akan menambah daya tarik dari barang yang akan dibeli oleh calon pelanggan atau calon pembeli. Nah, apabila dibuka pada jendela kupon, ya, maka tampilannya itu kurang lebih seperti ini, ya. Jadi nanti ada kode kupon. Di sini kita bisa memilih jenis kuponnya yang mana, ya. Atau pilihannya bisa lebih dari satu karena ini bentuknya adalah check box. Jadi kita bisa cek mau bentuknya 5% off, 10% off, atau yang mana ini bisa kita ubah ya. Kemudian kita bisa pilih lalu di sini ada persen atau total. Jadi hitungannya itu dari total atau dari persentase ya. Jadi kita tinggal pilih nanti menyesuaikan saja pilihan kita. Kemudian tipe kuponnya. Tipe kuponnya di sini ada yang permanen kupon ataupun permanen voucher, ada yang pemberian ya. Pemberian itu berarti sifatnya adalah temporer ataupun sesaat ya, namanya pemberian. Atau istilahnya kalau di sini gift kupon ya, gift kupon. Jadi kalau misalnya kita ingin memberikan gift kupon misalnya pada saat-saat ada event ya, itu kita bisa memberikan voucher atau gift dalam bentuk voucher dalam bentuk gift ya. Karena sesaat misalnya ada acara 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan, itu bisa toko online kita gencarkan penjualan dengan memberikan potongan dalam bentuk gift karena ada momen 17 Agustus. Kemudian di sini nilainya juga ada ya. Jadi ada ini nilai dari mata uangnya. Kebetulan di sini bentuknya adalah pound sterling ya. Contohnya di sini dari nilai 20.000 dari potongan tersebut kalau dilihat nilainya adalah 20.000 pound sterling. Ya, kemudian di sini 5%, 10% giftnya. Kemudian di sini ada 5 maaf ini 20 pound sterling, ini 5 pound sterling ya, 5.000. 20 pound sterling, 5%, 10%, 5 pound sterling ini nilai potongannya ya. Jadi kita bisa melihat dari total harga itu nilai potongannya berapa di sini. Kemudian tentu saja ada yang menyertakan minimum order atau minimum pemesanan baru boleh dapat potongan. Tapi ada juga yang tanpa minimum order. Ya, di sini minimum order misalnya di sini 20 pound sterling baru dapat potongan 10%. Kemudian ada yang kosong, sama sekali tidak perlu minimum order, langsung dapat potongan 5%, ya. Itu. Kemudian di sini kupon use, kupon yang telah pernah digunakan, ya. Untuk yang permanen itu tidak ada isinya, tapi kalau yang untuk gift itu isinya adalah no. Jadi belum pernah digunakan maksudnya. Nah, kalau udah pernah digunakan namanya gift, kalau gift itu mesti isinya no ya. Kalau udah pernah digunakan itu nanti ya nggak bisa digunakan lagi kan hanya sekali. Tapi kalau permanen memang bisa terus-terusan ya. Permanen itu kan berarti setiap beli dapat potongan. Tapi kalau gift ya udah dapat potongan ya nggak dapat potongan lagi. Misalnya kita beli barang seharga 40 pound sterling ya. Padahal kalau kita minimum pembelian 20 pound sterling berarti dapat potongan. Kalau kita beli 40 pound sterling berarti kita dapat satu gift. Misalnya di sini ya contohnya. Artinya kita bisa menggunakan kupon itu. Kemudian statusnya di sini adalah no sehingga kita bisa menggunakan. Tapi kalau udah digunakan ya nggak bisa dipakai lagi gitu ya.
untuk harga yang sama ya, untuk pembelian yang sama nggak bisa dipakai lagi ya. Jadi kecuali kita beli lagi itu bisa dipakai lagi. Gitu. Kemudian start date kapan mau diberlakukan ya vouchernya atau kuponnya nih ya. Ini tuh di produk ya, tampilnya produk. Ya kapan mau diberlakukan? Mulai kapan? Kalau 17 Agustus misalnya kita mulainya bulan Agustus awal, tanggal 1 Agustus misalnya. Itu sampai tanggal misalnya 31 Agustus. Agustus 31 ya? 30 Agustus ya. Sampai 30 Agustus ya, misalnya. Ya boleh, jadi dibatasin end date-nya itu sampai 30 Agustus. Ya. Tapi ini kalau untuk kupon voucher untuk permanen maupun gift itu tidak tidak bebas ya, tidak dibatasi. Boleh dikasih start date-nya kapan, end date-nya kapan, boleh ya. Biasanya kalau ini gift ya, ada start date sama end date ini. Misalnya pas kemarin tuh habis lebaran itu ya, itu kita bisa membuat penurunan atau pemotongan harga ataupun istilahnya sell off ya, sampai berapa persen misalnya. Oh 10%. Itu dari tanggal misalnya 2 minggu sebelum lebaran sampai 3 hari setelah lebaran ya. Jadi kalau kemarin tanggal lebaran tanggal 13 Mei, berarti bisa jadi dimulai tanggal 1 Mei sampai tanggal misalnya 20 sampai tanggal 17 Mei ya, itu misalnya. Jadi end date-nya itu 17 Mei, start date-nya tanggal berapa? 1 Mei gitu ya. Nah, kemudian ini publish itu artinya kita publish. Jadi kita itu kupon ini dipublish artinya bisa dilihat oleh calon pembeli. Nah, demikian penggunaan kupon ini ya. Eh, Apakah penggunaan kupon ini bisa kita perbarui atau kita tambah atau kita edit? Bisa. Di sini di menu-menunya dia jadi bisa lihat. Di sini ada publish, unpublish, edit, new, delete, permission, help. Jadi sudah lengkap ya. Kita bisa mempublishnya ya, kita pilih kemudian bisa kita centang, kita publish. Kemudian bisa kita unpublish, kita batalkan bisa. Kemudian bisa kita edit ya, walaupun kita sudah membuat kupon ya, nanti kalau kupon yang kita buat nanti seperti ini kurang lebih isinya ya sama lah ya. Ada di ID kuponnya, nama kuponnya apa, persen atau total potongannya berapa, tipe kupon seperti apa, permanen atau gift, value nilainya bagaimana. Itu nanti setelah kita buat nanti ada tombol edit kalau memang mau kita atau perlu kita edit ya. Bahkan dihapus pun bisa dihapus ya, bisa kita hapus ya. Bisa dihapus. Kemudian permission ini termasuk izin, siapa yang boleh ngedit, siapa yang boleh lihat gitu ya. Lihat kuponnya. Jadi ini permission bisa diatur. Nah, dan sekali lagi tentu kita bisa menambah atau membuat kupon baru. Di sini ada tombol new ya, ada tombol new sehingga adik-adik bisa membuat lebih dari satu kupon, tidak terbatas sudah pada kupon yang sudah ada. Kita bisa create atau bisa bikin voucher atau kupon yang baru. Jadi di dalam dunia retail itu udah biasa ada voucher, ada potongan. Nah, itu bisa kita siasati masukkan di dalam toko online kita ya. Nanti bisa kita sertakan. Jadi barang-barang itu bisa kita sertakan kupon ataupun kita sertakan dengan voucher yang udah kita buat atau bahkan tidak. Jadi misalnya nih setelah selesai lebaran ya tidak kita sertakan boleh atau diatur melalui properti di sini sehingga end date-nya ataupun akhir tanggal penggunaannya itu adalah misalnya 3 hari setelah event ya. Seperti tadi tanggal 17 Mei setelah lebaran itu udah tidak berlaku lagi, itu juga bisa. Jadi berbagai cara atau berbagai strategi bisa digunakan untuk melakukan ini menarik konsumen gitu ya, membeli barang produk kita. Oke adik-adik ya, jadi sekali lagi
Ini adalah salah satu cara untuk menarik minat beli dari konsumen. Kita bisa menambahkan kupon. Biasanya sekali lagi tadi bisa kita beri dalam bentuk gift atau memang kita beli dalam bentuk permanen. Tapi biasanya yang paling menarik adalah gift ya, karena kalau permanen kan seperti tidak ada daya tarik karena setiap kita beli pasti ada potongan. Tapi kalau gift itu kan tunggu event biasanya ya. Oh, ada event seperti ini ya. Sebaiknya memang gift ini kita berikan berkala. Jadi misalnya dalam 1 bulan kita cek, kita lihat tanggalan tuh ya. Kalau misalnya ada event, segera kita buat voucher gitu ya. Misalnya kemarin tuh barusan juga ada hari apa namanya kebangkitan nasional. Boleh saja nggak masalah gitu ya, bisa. Itu Lebaran. Nah, ini bulan Mei cukup banyak sebenarnya event yang bisa kita buat untuk menjadi dasar pembuatan dari voucher potongan-potongan gitu ya. Saya rasa ini udah cukup jelas ya, tinggal nanti adik-adik coba mengimplementasikannya ya di dalam toko online adik-adik ya, untuk membuat konsumen itu menjadi lebih tertarik ya. Mungkin dari Pak Indra untuk uraian kupon ataupun voucher cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa menambah daya tarik nanti dalam toko online kalian yang kalian rancang, sehingga kalaupun nanti suatu saat kalian memang sudah mencoba membuat toko online benaran, jadi bisa diimplementasikan itu ya. Nanti dipublish, ini betul-betul bisa menarik dengan adanya voucher ataupun potongan-potongan yang kita setting. Pemirsa, cukup untuk kuliah hari ini dan semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.